Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten detail kecil. Dan kali ini, gue bakal ngasih tahu kalian sedikit detail yang berhasil gue temukan setelah maraton anime Frieren sampai 4 kali. Ada banyak banget detail menarik yang berhasil gue temukan, mulai dari detail di lagu opening, detail di lagu ending, detail visual, detail cerita, dan masih banyak lagi. Gua jamin setelah nonton konten ini, kalian pasti bakal lebih hormat sama anime Frieren. Sebelumnya, gue sudah ngebahas panjang lebar soal pendapat gue mengenai anime Frieren. Kalau kalian tertarik, kalian bisa coba nonton konten itu juga. Dan sebelum masuk ke bagian detail, gue cuma mau bilang kalau konten ini bakalan lebih panjang daripada konten yang tadi. So, selamat menikmati, dan ini dia secuil detail yang berhasil gue sadari. Detail pertama, mari kita mulai dari detail cerita yang banyak dari kita pasti belum sadar. Di awal episode 1, kita diperlihatkan Frieren yang berpisah dengan parti pahlawan, dan Frieren kembali setelah 50 tahun berlalu. Himmel kemudian meninggal dan Frieren pergi lagi, sampai akhirnya 20 tahun berlalu. Lalu Frieren datang lagi, dan dia mengunjungi Hater selama kurang lebih 6 tahun. Lalu setelah itu, Frieren pun mulai berpetualang bersama Fern, dan semenjak saat ini, sudah tidak ada lagi time skip brutal yang terjadi. Nah, kalau kalian gak sadar, selain untuk keperluan cerita, semua time skip yang terjadi sepanjang episode 1 dan episode 2 secara tidak langsung telah menggambarkan kepada kita bagaimana cara Frieren memandang waktu. Ketika Himmel masih hidup, Frieren tidak begitu menghargai waktu yang telah dia lalui. Makanya time skip 50 tahun terjadi begitu saja. Lalu setelah Himmel meninggal, Frieren mulai mencoba untuk memahami manusia yang notabene berumur pendek. Ini yang jadi alasan kenapa jumlah time skipnya berkurang dari 50 menjadi 20 tahun. Sampai akhirnya Frieren tinggal sebentar selama 6 tahun bersama Hater dan Fern. Lalu setelah Hater meninggal, hampir tidak ada lagi time skip yang terjadi. Karena semenjak berpetualang bersama Fern, Frieren mulai tahu caranya menghargai waktu manusia. Detail kedua masih tentang detail cerita. Selain awalnya kita dibuat merasakan waktu dari sudut pandang Frieren, di bagian awal juga kita dibuat sama seperti Frieren yang menangis ketika melihat Himmel dikubur, di mana Frieren ngomong kalau dia belum begitu mengenal Himmel. Nah, perkataannya Frieren bakalan kena kalau kita nonton anime ini setidaknya 2 kali. Karena apa yang Frieren rasakan di awal season 1 merupakan perasaan yang sama ketika kita pertama kali nonton Frieren. Kita tidak kenal siapa itu Himmel, dan kita cuma ikut terharu ataupun sedih ketika tahu kalau Himmel telah meninggal. Tapi kalau kita sudah nonton Frieren sampai tamat, dan kita betul-betul suka dengan apa yang anime Frieren tawarkan, kita pasti bakalan relate dengan perkataan Frieren tadi. Dan ketika di akhir season, kita pun telah mengenal Himmel lebih jauh, sama seperti Frieren yang juga sudah lebih memahami Himmel. Lanjut detail ketiga, gue pengen ngomongin detail dan pesan tersirat yang ada di opening pertama anime ini. Satu hal yang perlu kalian ketahui, Frieren itu animenya puitis banget. Akan ada banyak scene yang gue sebutkan di sini, dan kalian bakalan sadar kalau Frieren punya banyak scene yang sengaja dibuat untuk menyampaikan pesan tertentu, atau sekedar untuk memperkuat narasi animenya. Salah satu scene ini ada di opening pertama Frieren. Di opening ini, kita sempat diperlihatkan scene Himmel, Aizen dan Hater, Stark dan juga Fern, serta Frieren yang lagi baca buku, dan mereka dikelilingi rak buku. Nah, menurut gua, scene ini merupakan simbol kalau kehidupan mereka semua, Himmel, Aizen, Hater, Stark, dan juga Fern, merupakan cerita yang suatu saat nanti akan Frieren baca dalam bentuk buku, dan akan menjadi bagian dari banyaknya buku yang ada di rak ini. Sama seperti kisahnya Flame yang saat ini telah dianggap sebagai dongeng belaka. Ini yang jadi alasan kenapa kita diperlihatkan Frieren yang lagi baca buku. Dan kalau kalian sadar, lirik pertama opening anime ini adalah, "Ini sudah seperti cerita dongeng." Lanjut detail keempat, masuk episode 1, di bagian awal episode, kita diperlihatkan Frieren yang ingin berkelana sendirian meninggalkan parti pahlawan setelah misi mengalahkan Raja Iblis selesai. Nah, kalau kalian sadar, hampir semua perpisahan penting di anime Frieren terjadi di dekat jembatan. Contohnya di episode 1 ini, di mana Frieren berpisah dengan Himmel di dekat jembatan kecil. Contoh lainnya ada di episode 17, ketika Frieren berpisah dengan Abang Sein. Dan di episode terakhir, ketika Frieren berpisah dengan kita, para penontonnya. Semua scene ini terjadi di dekat jembatan, seakan-akan mau ngasih tahu kalau jembatan di Frieren merupakan simbol dari perpisahan dan juga dimulainya petualangan yang baru. Lanjut detail kelima, ketika Frieren berpetualang sendirian, kita sempat diperlihatkan beberapa scene singkat Frieren yang sedang berpetualang. Salah satu scene itu memperlihatkan Frieren yang lagi baca buku, dan di buku itu ada gambar tanduk. Buku inilah yang jadi alasan kenapa Frieren kepengen cari tanduk naga, dan akhirnya dia malah datang ke tempatnya Himmel. Detail ke-6, ketika Himmel mati, tidak ada satupun anggota parti pahlawan yang menangis. Sampai-sampai orang yang menghadiri pemakaman merasa aneh melihat reaksi mereka, terutama reaksinya Frieren. Kita pun yang baru pertama kali nonton, pasti juga ikutan heran melihat mereka yang tidak bersedih. Tapi kalau kita nonton Frieren sampai akhir, kita akhirnya tahu alasan kenapa mereka tidak bersedih. Karena di episode terakhir, sempat muncul scene flashback Himmel yang ngomong kepada mereka, kalau perpisahan dengan air mata tidaklah cocok buat mereka, karena akan malu jika bertemu kembali. Nah, kalau kalian sadar, scene Himmel yang ngomong
ngomong kalimat tadi sama persis dengan scene Himmel ketika Frieren nangis di awal episode 1. Scene ini menandakan kalau Frieren ingat perkataan Himmel soal perpisahan dengan air mata. Tapi karena saat itu Frieren sudah terlalu sedih, dia pun tidak lagi bisa menahan air matanya. Detail ketujuh masih tentang detail kematian Himmel. Kalau kalian sadar, semua yang datang ke pemakamannya Himmel membawa bunga berwarna ungu ataupun sesuatu yang berwarna ungu seperti sarung tangan ungu. Bahkan peti matinya Himmel dipenuhi dengan bunga berwarna ungu dan juga putih. Ini karena warna ungu sering diasosiasikan dengan yang namanya kematian dan juga berkabung. Tapi alasan sebenarnya bukan itu, karena ada alasan lain kenapa pemakamannya Himmel diberi bunga ungu. Soalnya kalau di versi manga, sama sekali tidak ada penjelasan soal warna bunga ketika Himmel dikubur. Kalau kalian nonton ending Frieren yang pertama, ending ini menampilkan banyak sekali bunga, dan di salah satu scene kita diperlihatkan siluet Frieren yang terbuat dari bunga. Nah, sekarang coba lihat apa warna bunga yang dipakai untuk membuat siluetnya Frieren. Bunga warna ungu dan juga putih, sama persis seperti bunga yang ditaruh di dalam peti matinya Himmel. Dengan kata lain, scene ini merupakan simbol kalau sampai akhir hayatnya, Himmel masih tetap ingin berada di samping Frieren. Detail ke-8, satu lagi detail tentang kematiannya Himmel. Tepat sebelum Himmel dikubur, kita sempat diperlihatkan scene Frieren yang seperti menyadari sesuatu, dan setelah itu muncul scene lonceng yang berbunyi. Nah, setelah gue cari tahu, ternyata bunyi lonceng mempunyai beberapa makna simbolik, dan ada dua makna yang cocok dengan scene Frieren ini. Makna pertama adalah pemberitahuan. Dalam sejarah, suara lonceng sering digunakan sebagai pertanda sedang adanya acara penting, seperti upacara, pengumuman, ataupun sesuatu yang genting. Makna kedua adalah simbol transisi, yang merefer ke transisi dalam fase kehidupan seperti pernikahan dan kematian. Dengan kata lain, scene lonceng tadi merupakan simbol kalau ada sesuatu yang besar sedang terjadi, dan itu adalah pemakamannya Himmel, sang pahlawan umat manusia. Dan kalau kalian sadar, suara lonceng juga dapat terdengar di episode 2 ketika Heather mati. Selain itu, suara lonceng tadi juga bisa jadi simbol transisi dalam kehidupannya Frieren setelah dirinya ditinggal mati oleh Himmel, karena kematian Himmel lah yang memicu Frieren untuk mencoba mengenal manusia lebih jauh. Detail ke-9 masih di episode 1, ketika Frieren bertemu kembali dengan Heather yang sudah semakin tua. Di sini Frieren ngomong kalau dia membawa alkohol untuk ditaruh di makamnya Heather. Tapi karena Heather masih hidup, Frieren pun bertanya apakah Heather kepengen minum, dan Heather membalas kalau dia sudah berhenti minum. Dialog ini mau ngasih tahu kita kalau di dalam kopernya Frieren ada alkohol. Berhubung Frieren tidak pernah kemana-mana selama 6 tahun, bisa dipastikan kalau alkohol yang Frieren bawa masih tetap ada di dalam kopernya. Nah, alkohol inilah yang Frieren tumpahkan di atas makamnya Heather di episode 2. Detail ke-10, di bagian akhir episode 1, kita diperlihatkan Frieren yang kesulitan mencari lokasinya Fern, karena mananya Fern sulit dideteksi. Fern pun ngasih tahu kita kalau Heather sendiri terkadang tidak bisa melihat Fern. Nah, ada dua informasi yang bisa kita tarik dari dialog ini. Pertama, alasan kenapa Fern bisa selamat ketika tempatnya diserang, karena Fern sangat jago bersembunyi. Bahkan sekelas Frieren saja kesulitan untuk mencari Fern, apalagi cuma orang biasa. Informasi kedua, alasan kenapa Fern ngomong kalau dia seringkali tidak kelihatan di matanya Heather ada hubungannya dengan penglihatannya Heather yang kemungkinan sudah semakin buruk. Soalnya cuma dia satu-satunya anggota parti pahlawan yang pakai kacamata. Sudah mananya Fern sulit dilacak, ditambah penglihatan Heather semakin memburuk, maka masuk akal kenapa Heather ngomong seperti itu. Ini juga bisa menjelaskan kenapa Heather ingin melihat wajah Frieren dari dekat ketika mereka akan berpisah setelah Himmel meninggal. Karena semenjak saat itu, penglihatannya Heather sudah mulai memburuk. Detail ke-11, waktunya kita masuk ke episode 2. Di bagian awal episode, kita diperlihatkan Frieren yang lagi mancing ikan, dan ikan yang dia tangkap jadi lauk buat mereka makan malam. Detail ke-12, di episode ini, kita diberi sedikit backstory Fern ketika dia bertemu dengan Heather. Di sini Fern terlihat sedang memegang liontin yang berisi foto keluarganya. Nah, detail liontin ini terhubung ke detail liontin lain di episode 16, di mana Abang Sen ngomong kalau foto di liontinnya berasal dari penyihir yang pernah datang ke desanya. Ini artinya, scene flashback Fern dengan keluarganya merupakan momen ketika si penyihir mengambil foto untuk liontinnya Fern. Detail ke-13, tidak lama sebelum Heather meninggal, dia meminta kepada Frieren untuk mau merawat Fern, dan Frieren pun mulai menangis menyadari hidupnya Heather yang sudah tidak lama lagi. Nah, kalau kalian sadar, scene ini merupakan bukti kalau Frieren sudah berubah. Soalnya ketika Himmel mati, Frieren baru menangis ketika Himmel dikubur. Sedangkan ketika Heather mati, Frieren sudah menangis duluan sebelum Heather meninggal. Scene ini terhubung ke perkataan Frieren setelah kematiannya Himmel, di mana Frieren
Frieren ingin lebih memahami manusia. Hasilnya, Frieren pun sudah dapat lebih memahami manusia, dan dia sudah merasakan kesedihan sebelum Heather meninggal. Detail ke-14, di pertengahan episode 2, kita diberitahu kalau Frieren baru saja mendapatkan 2 sihir baru, yaitu sihir untuk menghilangkan karat di patung perunggu, dan sihir untuk membuat anggur jadi asam. Di episode ini juga, kita diperlihatkan Frieren yang membersihkan patungnya Himmel dengan menggunakan sihir. Ini berarti Frieren menggunakan sihir tadi, yaitu sihir untuk menghilangkan karat di patung perunggu, untuk membersihkan patungnya Himmel. Dengan kata lain, patungnya Himmel yang kita lihat selama ini terbuat dari perunggu. Buktinya ada di episode 7, di mana kita diperlihatkan patungnya Himmel yang baru saja selesai dibuat, dan patung itu berwarna coklat, yang menjadi pertanda kalau itu adalah patung perunggu. Nah, yang menarik, kalau di versi manga, disebutkan dengan jelas kalau patungnya Himmel adalah patung perunggu, sedangkan di versi anime sama sekali tidak pernah disebutkan secara langsung kalau patungnya Himmel terbuat dari perunggu. Ini adalah contoh dialog yang bagus, di mana orang yang ngebuat dialog ini tahu kalau penontonnya cukup pintar untuk mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan semua clue yang telah animenya berikan, tanpa perlu disuapin dengan dialog yang terlalu deskriptif. Oh ya, buat yang tidak tahu, alasan kenapa patungnya Himmel bisa berubah warna dari coklat menjadi hijau, karena ada proses oksidasi yang terjadi selama bertahun-tahun, sehingga ngebuat warnanya berubah. Contohnya seperti patung Liberty yang aslinya berwarna coklat, sekarang berubah jadi hijau. Di bagian ini juga, Fern sempat ngomong kalau kecintaannya terhadap sihir tidak sama seperti Frieren. Tapi Frieren ngotot kalau Fern sama saja seperti dirinya. Nah, perkataannya Frieren terbukti benar, karena di episode terakhir, malah Fern sendiri yang minta kepada Seri untuk diberikan sihir laundry. Dan gua rasa di dunia ini, cuma mereka berdua doang yang bakal kepikiran untuk minta sihir begituan. Detail ke-15, masuk episode 3. Di episode ini Fern dan Frieren lagi makan, dan ketika mereka ingin memesan sesuatu, Fern langsung tahu menu apa yang ingin Frieren pesan. Hal ini ngebuat Frieren teringat dengan momen ketika dia makan bersama party pahlawan, dan kita diperlihatkan Frieren yang lagi pegang menu makanan. Nah, kalau kalian sadar, tulisan paling atas di menu yang Frieren pegang adalah makanan favoritnya Frieren, yaitu Mercure Pudding. Di sini juga kita diberitahu mengenai makanan favorit para anggota party pahlawan, dan Aizen ngomong kalau makanan favoritnya adalah anggur. Semakin asam anggurnya, semakin enak. Nah, di episode 2 tadi, kita sempat diberitahu kalau Frieren baru saja mempelajari sihir untuk membuat anggur jadi asam. Detail ini terhubung ke episode 4, di mana kita diperlihatkan Frieren yang lagi pegang anggur, dan anggur itu bercahaya. Scene ini mau ngasih tahu kita kalau Frieren sedang menggunakan sihir untuk mengubah anggur jadi asam. Dan hasilnya, Aizen sangat suka dengan anggur buatannya Frieren, sampai-sampai dia makan 3 keranjang anggur sendirian. Detail ke-16, di episode 3, kita sempat diperlihatkan sebuah batu yang di dekatnya terdapat gandum dan juga buah. Batu ini sempat muncul beberapa kali sejak episode 1, dan biasanya terletak di pinggir jalan. Nah, apa sebenarnya batu ini dan kenapa ada buah di sekitar batu ini? Jawabannya simpel, karena batu ini merupakan kuil atau altar untuk ngasih sesembahan kepada Dewi. Buktinya di episode 15, kita sempat diperlihatkan isi rumah pendeta yang ada di desa, dan di atas lacinya terdapat boneka Dewi yang dikelilingi sesembahan seperti buah dan gandum. Sama seperti batu yang kita lihat di episode 3 ini. Detail ke-17, di episode ini terjadi pertarungan Fern dan Frieren melawan Qual. Lalu ketika bertarung, Qual sempat terkejut melihat Frieren yang ternyata bisa terbang. Nah, scene ini terhubung ke penjelasan Frieren di episode 14 soal manusia yang baru bisa menggunakan sihir terbang selama 40 tahun. Berhubung Qual berasal dari era Raja Iblis yaitu 80 tahun lalu, maka masuk akal kenapa dia bisa terkejut melihat Frieren yang sekarang bisa terbang. Selain itu di episode 11, Stark sempat ngomong kalau asosiasi sihir sudah didirikan selama 50 tahun. Jadi mungkin saja asosiasi sihir adalah alasan kenapa manusia berhasil mempelajari sihir terbang yang awalnya dikuasai para iblis. Detail ke-18, pindah ke episode 4. Di episode ini, Frieren mendapatkan tujuan baru yaitu untuk pergi menemui arwahnya Himmel di tempat bernama Oreol. Di sini juga Flamme sempat ngomong kalau bagi sebagian orang, Oreol dianggap sebagai surga. Inilah yang jadi alasan kenapa Frieren sering ngomong kalau tujuan perjalanan mereka adalah menuju surga. Selain itu, nama Himmel kalau dalam bahasa Jerman mempunyai arti surga. Ini yang jadi alasan kenapa Himmel sempat muncul sebentar di episode 7 ketika Frieren ngomong kalau tujuan mereka adalah surga. Detail ke-19, di episode 4, kita sempat diperlihatkan makam keluarganya Aizen yang bentuknya kayak gini. Tapi setelah waktu berlalu, bentuk makam itu malah berubah jadi kayak gini. Nah, teorinya, makam yang Aizen buat sejatinya bukan cuma diperuntukkan untuk keluarganya saja, melainkan diperuntukkan untuk semua orang yang dia sayangi. Berhubung saat ini Himmel dan Heitar sudah meninggal, Aizen pun mengubah atau mungkin menambah tumpukan makam itu untuk menghormati mereka berdua. 20, masuk episode 5, di sini Frieren dan Fern bertemu dengan makhluk yang bisa menampilkan ilusi dari orang yang paling disayang. Lalu Frieren ngomong kalau sebelumnya dia melihat ilusi gurunya yaitu Flamme, dan sekarang dia malah bertemu ilusinya Himmel. Dialog ini mau ngasih tahu kita kalau Flamme dan Himmel
adalah dua sosok paling berharga bagi Frieren untuk saat ini. Nah, detail ini bisa menjelaskan dua mahkota bunga yang ada di lagu ending Frieren, yaitu mahkota bunga biru dan mahkota bunga putih. Bunga biru tentu saja merefer ke bunga kesukaannya Himmel, dan ini adalah mahkota bunga yang Frieren pasangkan untuk patungnya Himmel di episode 2. Sedangkan bunga putih merefer ke sosoknya Flamme. Buktinya di episode 10, kita sempat diperlihatkan makamnya Flamme yang dikelilingi bunga berwarna putih. 21. Di episode 5 ini, Stark sempat bertanya alasan kenapa Frieren mengumpulkan Grimoire, dan Frieren menjawab karena ada orang bodoh yang memuji koleksi sihirnya. Kemudian kita diperlihatkan scene flashback Frieren yang bisa panggil golem kecil untuk joget di depan party pahlawan. Nah, scene flashback ini merupakan setup awal untuk ngasih tahu kita kalau Frieren mampu mengendalikan golem, sebelum akhirnya golem itu muncul lagi dalam wujud yang lebih besar di episode 26. Di sini juga Stark bertanya apakah Frieren mampu mengalahkan naga, dan Frieren ngomong kalau dia bisa mengalahkan naga asalkan Stark mampu menahan naga itu selama 30 detik. Dan benar saja, pertarungan Stark melawan naga di episode 6 benar-benar cuma berlangsung selama 30 detik saja, yaitu dari menit 844 sampai menit 914. 22 pindah ke episode 6. Ketika Stark melawan naga, Stark sempat bergelantungan di kepala naga sebelum akhirnya terhempas. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, alasan kenapa Stark bisa terhempas bukan karena genggamannya Stark tidak cukup kuat untuk bertahan di kepala naga, melainkan karena sisik naga yang dia pegang malah terlepas. 23 di bagian akhir episode 6, Stark sempat ngomong kalau bagi gurunya yaitu Aizen, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan kenangannya selama 10 tahun bersama party pahlawan. Nah, kalimat ini terhubung ke kalimatnya Aizen di awal episode 5 yang ngomong ke Frieren kalau waktunya bersama party pahlawan memang tidak sampai 1/100 masa hidupnya Frieren. Namun 1/100 itu justru yang telah mengubah hidupnya Frieren. Alasan kenapa Aizen bisa ngomong seperti ini karena buktinya dia sendiri pun merasakan kalau 10 tahun yang dia habiskan bersama party pahlawan adalah masa-masa yang paling menyenangkan. Dan sebagai sesama ras dengan umur panjang, Aizen yakin kalau Frieren juga merasakan hal yang sama. 24. Lompat ke episode 8. Di sini Frieren sempat ditangkap karena dia hampir saja menyerang perwakilan iblis. Lalu ketika di penjara, Vern datang untuk mengunjungi Frieren dan kita diberitahu kalau iblis tadi merupakan anak buahnya Aura yang sudah mulai mengumpulkan kekuatan sejak 28 tahun lalu. Nah, ada alasan kenapa Aura baru muncul sekitar 28 tahun lalu, karena itu adalah saat ketika Himmel dikabarkan mati. Jadi, selama Himmel masih hidup, tidak ada satupun iblis yang berani keluar, meskipun Himmel sudah tua renta. Bahkan iblis sekelas Aura sekalipun baru berani keluar setelah Himmel mati. 25 masih di episode 8. Di episode ini, kita diperlihatkan Frieren yang mampu mendeteksi mananya Aura dari jarak sejauh 10 km. Ini artinya penyihir sekelas Frieren mampu mendeteksi mana orang lain dari jarak yang sangat jauh. Kemungkinan metode inilah yang saya digunakan di episode terakhir untuk melacak tubuh aslinya Len yang ternyata tidak pernah pergi dari desanya. 26 di bagian akhir episode 8, kita diberitahu kalau sihir Zoltrak yang Vern gunakan bukanlah sihir Zoltrak biasa, karena sihir itu telah dimodifikasi untuk membunuh iblis. Lalu, apa bedanya sihir Zoltrak yang Vern dan Frieren pakai dengan sihir Zoltrak yang Kual pakai? Perbedaannya sudah jelas ada di warna sihirnya. Sihir Zoltrak iblis mempunyai warna hitam dan diperuntukkan untuk membunuh manusia, sementara Zoltrak putih diperuntukkan untuk membunuh iblis. Nah, kalau kalian nonton pertarungan Frieren melawan bayangannya di episode 26, sempat ada scene yang memperlihatkan bayangannya Frieren yang mampu menggunakan Zoltrak hitam. Ini berarti Frieren juga harusnya bisa menggunakan Zoltrak versi hitam. Dari sini kita pun tahu kalau bayangannya Frieren di episode 26 benar-benar serius ingin ngebunuh Frieren, sampai-sampai dia menggunakan Zoltrak hitam, padahal biasanya Frieren hanya menggunakan Zoltrak putih saja. Nah, alasan kenapa Frieren bisa pakai Zoltrak hitam bisa kita ketahui dari kalimatnya Lugner di akhir episode 8 yang ngomong kalau Frieren adalah penyihir paling berkontribusi bagi penelitian manusia terhadap sihir Zoltrak. Soalnya, tidak mungkin mereka bisa meneliti sihir Zoltrak kalau tidak ada satupun dari mereka yang mampu menggunakan sihir Zoltrak versi iblis. 27 masuk ke episode 9. Di episode ini, Stark sempat cosplay jadi MC Shonen yang tidak bisa kalah meskipun sudah kena hantam berkali-kali. Tapi giliran dia yang ngehantam, musuhnya malah langsung kalah hanya dengan sekali serang. Nah, ada alasan yang masuk akal kenapa Stark tidak bisa kalah meskipun dia sudah kena hajar berkali-kali. Ini semua karena Stark ngomong kalau serangan iblis yang dia lawan sama sekali tidak terasa berat. Hal ini terbukti dari serangan si iblis yang bahkan tidak mampu membelah perutnya Stark. Sekarang, coba bandingkan dengan serangannya Stark di episode 5 yang setiap serangannya mampu membelah tebing. Itu baru serangan yang Stark anggap berat. Sehingga masuk akal kenapa Stark ngomong kalau serangannya si iblis sama sekali tidak terasa berat, sedangkan serangannya mampu membunuh si iblis hanya dengan sekali serang. 29. Ini dia detail yang paling
paling gua suka. Di episode 10, kita diperlihatkan scene flashback Flamme yang lagi menjelaskan perbedaan manusia dengan iblis kepada Frieren. Flamme ngomong, sangat sulit untuk mengetahui mana manusia yang penting, sehingga manusia menggunakan pakaian untuk membedakan status mereka. Sama seperti iblis yang juga menggunakan mana untuk menentukan status. Ini berarti Flamme menggunakan pakaian sebagai simbol akan harga diri seorang manusia. Sama seperti iblis yang menggunakan mana sebagai simbol harga diri mereka. Kemudian Flamme ngomong kalau iblis itu menyedihkan karena mereka terikat dengan mana, sama seperti manusia yang juga terikat dengan status dan kekayaan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lokasi Flamme ketika dia ngomong kalimat tadi. Kalau kalian sadar, di sini Flamme berada tepat di bawah jemuran. Scene ini merupakan simbol kalau derajat manusia sesungguhnya berada di bawah pakaian yang mereka gunakan. Persis seperti penjelasan Flamme tadi soal betapa menyedihkannya manusia yang terikat dengan status dan kekayaan. Lalu scene Flamme muncul kembali tepat ketika Frieren memperlihatkan jumlah mana aslinya di hadapan Aura, di mana Flamme memerintahkan Frieren untuk menipu iblis dengan menyembunyikan mananya, sama seperti iblis yang menggunakan perkataan untuk menipu manusia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lokasi ketika Flamme ngomong kalimat tadi. Kali ini mereka bukan lagi berada di bawah jemuran, melainkan mereka berada di balik bayangan jemuran. Scene ini ada untuk memperkuat narasi mengenai Flamme yang meminta Frieren untuk menyembunyikan mananya demi bisa menipu iblis. Sama seperti manusia yang juga bisa menggunakan pakaian untuk menyembunyikan statusnya. Hal ini sejalan dengan situasi mereka saat ini, yang dalam tanda kutip sedang bersembunyi di balik bayang-bayang pakaian alias jemuran. Jadi antara scene, narasi, dan dialog, semuanya saling berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain. Bagaimana tidak bagus coba? Lanjut 30, di episode 11, rombongan Frieren datang menemui Granat untuk menerima hadiah setelah mereka berhasil mengalahkan pasukan iblis. Kita kemudian diperlihatkan Stark yang takut dihukum karena telah berbicara tidak sopan di hadapan Granat. Lalu tiba-tiba muncul orang yang lagi bawa kapak, dan orang itu ngomong kalau dia baru saja selesai menebang pohon yang ada di belakang. Nah, pernahkah kalian bertanya, apa alasan orang itu muncul dan ngomong soal pohon yang sudah ditebang? Jawaban pastinya gue tidak tahu apakah ada atau tidak, tapi gue punya jawaban yang cukup masuk akal untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu pihak kota membutuhkan kayu dalam jumlah banyak untuk ngebuat peti mati yang akan dipakai untuk menguburkan semua kesatria miliknya Aura. Soalnya di episode 1, kita diperlihatkan Himmel yang dikubur dengan peti mati, sehingga bisa jadi indikasi kalau mereka memakamkan orang yang telah mati dengan cara dikubur dan bukan dikremasi. Apalagi di awal episode 11, Granat sempat minta kepada bawahannya untuk mengubur para korban dengan layak, sehingga masuk akal kalau mereka akan mempersiapkan peti mati untuk semua tubuh yang ada di sana. Tapi bisa juga Granat memerintahkan anak buahnya untuk menebang pohon yang ada di area belakang istana, karena area itu akan digunakan sebagai lahan pemakaman untuk para korbannya Aura. 31 masih di episode 11. Di episode ini mereka bertemu dengan elf lain bernama Kraft, dan mereka sama-sama mencoba bertahan hidup di tengah musim dingin. Nah, salah satu scene yang paling sering diulang di bagian ini adalah scene ketika mereka lagi makan, di mana makanan yang paling sering mereka makan adalah roti. Tapi sempat ada satu scene yang memperlihatkan Kraft sedang mengumpulkan biji-bijian, dan kalau kalian sadar, lauk yang mereka makan pada saat itu ikut berubah jadi biji-bijian. 32. Di episode 12, kita diberitahu mengenai Stark yang ulang tahun, dan Frieren kepengen ngasih hadiah berupa cairan penghilang pakaian, yang mana ternyata cairan ini sudah sempat muncul dan sudah sempat Frieren simpan sejak episode 3. 33. Di bagian awal episode 14, kita sempat diperlihatkan Frieren yang sedang memandang sesuatu, dan bagi yang pertama kali nonton, scene ini pasti terkesan sepele. Sampai akhirnya di ending episode, kita diperlihatkan scene flashback Himmel yang ternyata pernah ngasih Frieren cincin di depan menara jam. Dari sini kita pun tahu apa yang Frieren lihat di awal episode ternyata adalah menara jam yang ada di scene flashback sebelumnya. Bukan cuma itu, gua rasa detail yang satu ini sudah banyak diketahui orang-orang, yaitu detail ketika Himmel ngasih cincin ke Frieren di depan menara jam. Yang mana scene ini bisa juga jadi simbol kalau hubungan Himmel dan Frieren dipisahkan oleh waktu. 34. Masuk episode 16. Di episode ini kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Kakek Vol, karakter dwarf tua yang sangat setia menjaga kampung halaman istrinya. Nah, di episode ini ada satu scene yang masih bikin gua bingung, yaitu scene ketika Frieren ngobrol dengan Kakek Vol. Di bagian ini kita diperlihatkan Kakek Vol yang lupa kalau Raja Iblis telah mati, dan Frieren tampak terkejut mendengar perkataan itu. Tapi bukannya mengingatkan, Frieren malah membiarkan Kakek Vol lupakan hal tersebut, dan Frieren malah ngomong kalau dia akan membawa ingatan Kakek Vol sampai ke masa depan. Setelah gue cari tahu, ternyata alasan kenapa Frieren membiarkan Kakek Vol lupa karena Frieren sadar kalau kali ini Kakek Vol beneran lupa dengan kejadian tersebut. Tidak seperti di awal episode 16 di mana Kakek Vol sempat pura-pura lupa dengan wajahnya Frieren. Frieren pun merasa tidak perlu untuk mengingatkan Kakek Vol, karena meskipun Kakek Vol sudah lupa, setidaknya masih ada Frieren yang akan membawa ingatannya Kakek Vol sampai ke masa depan.
35, lanjut episode 17. Di episode ini, kita diperlihatkan opening baru anime Frieren, dan gua kepengen ngomongin beberapa detail yang ada di opening ini. Detail paling pertama yang paling kelihatan adalah kupu-kupu biru. Setelah gua cari tahu, kupu-kupu biru sering digunakan sebagai simbol untuk kehidupan, cinta, perubahan, atau kelahiran kembali. Nah, dalam konteks opening Frieren, gua rasa kupu-kupu biru di sini merupakan simbol perubahan, terutama perubahan dari sisinya Frieren. Kalau kalian sadar, bagian awal opening pertama memperlihatkan momen ketika Frieren diajak Himmel untuk bergabung dengan party pahlawan. Sementara bagian awal opening kedua memperlihatkan Frieren yang saat ini sedang berpetualang bersama rombongan barunya. Jadi kupu-kupu biru di awal merupakan simbol perubahan Frieren dari yang awalnya masih belum move on dari party pahlawan. Sekarang sudah mulai bisa melepas kepergian Himmel dan berbaur dengan orang-orang baru. Detail ini juga terhubung ke bagian akhir opening, di mana opening pertama memperlihatkan party pahlawan yang berada di depan Frieren, sedangkan Stark dan Fern berada di belakang. Tapi masuk opening kedua, Himmel sudah tidak lagi ada di depan Frieren, melainkan Stark dan Fern yang ada di depan. Lagi-lagi scene ini memperkuat narasi kalau Frieren sudah mulai berubah alias sudah move on. Makanya di bagian akhir opening kita kembali diperlihatkan kupu-kupu biru. Masih tentang detail opening, detail yang satu ini gue dapatkan dari salah satu subscriber gue, yaitu Mayon Mat. Intinya dia pengen ngasih tahu kita kalau ada alasan kenapa opening kedua Frieren diberi judul Haru, yang secara tulisan Jepang dibaca Hareru, dan berdasarkan terjemahan resmi mempunyai arti sunny atau cerah. Padahal biasanya kata hare lebih sering digunakan untuk menyebutkan sunny atau cerah. Nah, alasan kenapa judul lagu ini sengaja ditulis sebagai Haru atau Hareru karena dalam bahasa Jerman, kata Hareru mempunyai arti blauer Himmel, yang dalam bahasa Indonesia berarti langit biru. Jadi, sama seperti opening pertama yang punya judul Yusa, opening kedua juga sengaja menggunakan judul Haru, karena keduanya sama-sama merefer ke Himmel. 36. Sebelum gue lanjut ngomongin detail di episode, gue masih mau ngomongin soal detail lagu. Tapi kali ini bukan opening, melainkan detail di ending pertama Frieren. Ending pertama Frieren tuh isinya bunga semua, dan gue berhasil memecahkan beberapa makna simbolis yang ada di musik endingnya. Salah satunya adalah detail mahkota bunga yang gue sebutkan sebelumnya. Tapi biar nggak kepanjangan, gue bakal jelasin sebagian detailnya saja. Di bagian awal ending, kita diperlihatkan sebuah mata yang tentu saja adalah matanya Frieren. Mata itu tampak sedang melihat seekor tupai yang menjatuhkan biji dan berubah jadi bunga biru. Scene ini merefer ke episode 2 soal pencarian bunga biru yang berhasil berkat bantuan tupai. Dengan kata lain, bunga biru ini merupakan simbol untuk Himmel. Bunga itu kemudian dimakan monster yang merupakan simbol kalau Himmel telah meninggal. Makanya ketika bunga itu dimakan, kita diperlihatkan air mata yang menetes, merefer ke episode 1 ketika Frieren menangis melihat Himmel dikubur. Kemudian muncul dua mahkota bunga yang sudah gue jelaskan sebelumnya, yang mana mahkota ini merefer ke dua sosok paling berharga bagi Frieren, yaitu Flamme dan Himmel. Dan setelah itu muncul rangkaian bunga ungu di background, dan di depan terdapat bunga lonceng berwarna biru. Kalau kalian gak sadar, rangkaian bunga ungu di background merefer ke bunga yang ada di dalam petinya Himmel, dan bunga biru yang ada di depan lagi-lagi merefer ke Himmel. Bunga itu kemudian memudar dan layu, sama seperti Himmel yang menua dan akhirnya mati. Nah, ketika bunga biru itu layu, ada bunga berwarna ungu putih yang lewat. Bunga ungu itu merupakan simbol untuk Frieren, karena salah satu scene di ending ini memperlihatkan siluetnya Frieren yang terbuat dari bunga ungu tadi. Lalu muncul tanaman berwarna ungu dengan pita merah, kemudian muncul bunga ungu baru, dan setelah itu muncul bunga berwarna merah, yang mana ketiga bunga tadi merefer ke Fern kecil, Fern dewasa, dan juga Stark. Nah, kalau kalian sadar, ketika bunga Fern dan Stark muncul, kita diperlihatkan kupu-kupu putih yang lagi lewat. Setelah gue cari tahu, kupu-kupu putih merupakan simbol dari permulaan yang baru. Ini berarti scene tadi merupakan simbol awal yang baru bagi Frieren, setelah dia ditinggal Himmel, dan sekarang dia telah bertemu dengan Fern dan juga Stark. Dan terakhir yang pengen gue omongin adalah scene berikutnya, yang menampilkan gambar stroberi jatuh, dan muncul bunga orange yang perlahan memudar, dan pohon di background perlahan-lahan semakin membesar. Kalau kalian gak sadar, bunga orange tadi merefer ke Flamme, dan pohon yang tumbuh merefer ke semua tanaman yang telah dia lindungi dengan sihirnya. Contohnya bisa kita lihat di episode 8. Jadi scene bunga orange yang memudar merefer ke umur Flamme yang makin tua dan akhirnya meninggal. Namun meskipun Flamme telah tiada, semua tanaman yang telah dia lindungi berhasil tumbuh dengan subur. Lalu alasan kenapa ada strawberry di scene ini? Karena es krim strawberry adalah makanan kesukaannya Stark. Makanya strawberry itu muncul berdekatan dengan bunganya Stark. Selain itu, setelah gue cari tahu, strawberry ternyata bisa digunakan sebagai simbol cinta, simbol kesuburan, kemurnian, kelimpahan, dan kerendahan hati. Ini berarti scene strawberry tadi merupakan simbol akan kecintaan Flamme pada alam yang coba dia lindungi, dan hasilnya alam tersebut pun tumbuh dengan sangat subur. Oke, sudah cukup detail endingnya. Sekarang kita masuk ke detail ke-30. Lompat ke episode 20. Di episode ini, Loven berhasil mencuri kandang burungnya Frieren dengan menggunakan sihir Jilwer. Frieren kemudian ngomong kalau sebaiknya Denken dan Richard tetap bersembunyi, karena Loven sudah cukup untuk membawa kabur kandang itu. Tapi Denken membalas kalau Loven masih belum berpengalaman dan meninggalkan banyak sekali jejak mana, sehingga Frieren pasti dapat dengan mudah mengejar Loven. Nah, kalimatnya Denken ini bisa menjelaskan scene sebelumnya ketika kandang burungnya Frieren dicuri. Di sini kita sempat diperlihatkan Frieren yang mampu mengetahui lokasi
mengevakuasi Loven ketika dia menggunakan jailware lagi. 38. Di episode ini, Zensei sempat protes ke Genau karena memilih target ujian yang tidak bisa dideteksi dengan mana, sehingga ngebuat ujian ini sangat bergantung pada keberuntungan. Genau pun membalas kalau keberuntungan juga bagian dari kekuatan seseorang. Nah, dialog mereka berdua bisa menjelaskan kenapa ada banyak penyihir yang secara kebetulan berhasil menangkap burung. Padahal usaha mereka tidak sekeras kelompoknya Frieren dan juga Denken, karena faktor penuntut terbesar ujian ini adalah keberuntungan. 39. Pindah ke episode 21. Di episode ini kita diberitahu kalau Flamme dan Seri sama-sama tidak bisa membayangkan hidup di era kedamaian. Makanya mereka, dalam tanda kutip, tidak mampu mengalahkan Raja Iblis. Nah, dialog ini terhubung ke karakter Lernen di episode terakhir, di mana Frieren menyebut Lernen sebagai penyihir yang tidak cocok dengan era kedamaian. Kemungkinan inilah yang jadi alasan kenapa Flamme tidak pernah mau melawan Raja Iblis, karena Flamme tahu kalau dirinya hanyalah penyihir yang bisa bertarung, sama persis seperti Lernen. Jadi, kalau saja Flamme datang dan mengalahkan Raja Iblis, maka Flamme akan kehilangan tujuannya sebagai penyihir, dan bisa-bisa dia malah berakhir sama seperti Lernen. Lalu untuk kasusnya Seri, gua rasa alasan terciptanya asosiasi penyihir ada hubungannya dengan kekalahan Raja Iblis. Soalnya tadi disebutkan kalau Seri tidak bisa membayangkan hidup di era kedamaian, makanya dia tidak mau melawan Raja Iblis. Berhubung Raja Iblis kalah sekitar 80 tahun lalu, ngebuat Seri tidak lagi mempunyai tujuan di era kedamaian ini. Jadi sebagai gantinya, Seri pun bersedia untuk mewujudkan harapan Flamme, dan dia mendirikan asosiasi penyihir yang baru berdiri sekitar 50 tahun. 30 tahun setelah Raja Iblis mati. 40. Kalau kalian sadar, alasan kenapa Richard tidak hanyut kejauhan setelah dia terkena sihirnya Kane, karena Denken pakai kakinya buat nahan Richard. Setelah itu, kita diperlihatkan scene ikonik Denken yang ngajakin penyihir lain baku tumbuh, karena mereka sama-sama kehabisan mana. Nah, disebutkan kalau penyihir itu telah kehilangan salah satu anggotanya, dan anggota yang hilang itu bisa kita lihat di scene ini. 41. Masuk episode 23, sebelum ujian kedua dimulai, Zensei membagikan botol berisi golem kepada semua peserta ujian, dan Zensei ngomong kalau itu adalah golem buatan penyihir tingkat 1 bernama Lernen. Dialog ini terhubung ke scene Seri di episode terakhir, di mana kita diperlihatkan para muridnya Seri, dan salah satu yang muncul adalah Lernen muda dengan golemnya. Selain itu, kita juga sempat diperlihatkan salah satu muridnya Seri yang bisa pakai sihir untuk mengikat burung. Ini adalah sihir yang Frieren pakai untuk mengikat burung di ujian pertama. Tapi bedanya, sihir yang dipakai muridnya Seri sepertinya lebih kuat daripada Frieren. Soalnya Frieren sempat ngejelasin kalau sihir pengikat burung hanya bisa dipakai dari jarak 50 cm, sedangkan muridnya Seri bisa pakai sihir ini dari jarak yang lebih jauh. 42. Lompat ke episode 26. Di episode ini, semua penyihir saling bekerja sama untuk menahan bayangan orang lain, sambil menunggu Frieren dan Fern berhasil mengalahkan bayangannya Frieren. Nah, orang yang bertugas untuk menahan bayangannya Fern adalah Metode, karena sihir pengikatnya Metode ternyata ampuh untuk menahan Fern. Namun sihir ini hanya bisa digunakan dari jarak yang dekat. Soalnya di scene sebelumnya, kita sempat diperlihatkan Metode yang memegang Fern, dan Fern sama sekali tidak bisa bergerak. Hasilnya, ketika bayangan Frieren berhasil dikalahkan, terdapat bekas bayangan yang menghilang tepat di hadapannya Metode, yang jadi pertanda kalau Metode berhasil menggunakan sihir untuk menahan bayangannya Fern. 43. Lompat ke episode terakhir, gue pengen ngejelasin secara simpel alasan kenapa Seri bisa meluluskan banyak orang di ujian ketiga. Karena bagi Seri, kualifikasi penyihir tingkat 1 ada di mindset. Siapapun orang yang tidak gentar ketika melihat mananya Seri, otomatis berhak untuk jadi penyihir tingkat 1 kecuali Frieren. Ini yang jadi alasan kenapa Denken, Yubel, Wirbel, Fern, Len, dan bahkan Metode bisa lulus. Karena mereka semua sama-sama tidak gentar melihat mananya Seri. Bahkan di antara mereka, ada yang sempat kepikiran untuk melawan Seri, memotong Seri, dan ada juga yang merasa kalau Seri itu imut. 44. Di pertengahan episode terakhir, kita sempat diperlihatkan scene flashback tentang party pahlawan yang tidak bisa lewat karena terhalang rombongan domba. Lalu Hater bertanya apakah Frieren bisa menggunakan sihir untuk mengangkut mereka ke seberang. Tapi Frieren menjawab kalau dia tidak mau ditinggal sendirian. Nah, kalau kalian gak sadar, alasan kenapa Frieren ngomong seperti ini, karena pada masa itu, sihir terbang masih belum ditemukan. Jadi, kalau saja Frieren menggunakan sihir untuk memindahkan mereka semua, maka Frieren bakalan ketinggalan, karena dia tidak bisa memindahkan tubuhnya sendiri. Lanjut 45, di bagian akhir episode ini, kita sempat diperlihatkan beberapa scene singkat mengenai kondisi para karakter ketika Frieren kembali melanjutkan perjalanannya. Nah, salah satu scene yang muncul adalah scene Ehre yang sedang mengenalkan Lernen kepada Wirbel dan juga Scarf. Scene ini terhubung ke dialog Ehre di episode 20, di mana Ehre sempat ngomong kalau dia mempunyai kakek seorang penyihir tingkat 1. Dengan kata lain, kakek yang Ehre maksud ternyata adalah Lernen. Detail lainnya, kalau kalian sadar, ada satu karakter yang tidak kelihatan di sini, yaitu Len. Di saat karakter lain diperlihatkan lagi nyantai di dalam kota atau lagi dalam perjalanan pulang, cuma Len satu-satunya yang tidak kelihatan. Ini karena Len yang ada di kota hanya sekedar ilusi, sehingga dia bisa langsung dihilangkan begitu saja, makanya tidak ada scene Len yang lagi nongkrong di kota ataupun sedang berjalan pulang. Dan detail terakhir, gue rasa sudah banyak yang ngomongin soal ini, yaitu scene terakhir di anime Sousou no Frieren terlihat sangat mirip dengan scene terakhir di anime Bocchi the Rock. Ini karena sutradara kedua anime tadi adalah orang yang sama, yaitu Keiichiro Saito.
Sebelum gue tutup, gue punya sedikit detail tambahan. Detail yang ini gue dapatkan setelah nonton podcastnya Boys Who Love. Buat gue, ini adalah salah satu detail narasi yang bagus banget. Di bagian awal episode 27, kita diperlihatkan Fern yang ngambek karena dia disuruh ganti stafnya dengan yang baru. Saking kesalnya, Fern bahkan tidak mau jawab ketika Richard bertanya apakah Fern adalah muridnya Frieren, dan malah Stark yang menjawab pertanyaan tersebut. Tapi setelah ngeliat stafnya diperbaiki, Fern akhirnya berhenti ngambek. Nah, apa yang bagus di sini adalah narasi yang dibangun sepanjang episode 27, yaitu narasi mengenai Fern muridnya Frieren. Dari yang awalnya Fern tidak mau menjawab ketika ditanya apakah dia muridnya Frieren, sampai akhirnya ditutup dengan jawaban tegas dari Fern kalau dia adalah muridnya Frieren. Dan yang lebih bagus lagi, Fern menjawab pertanyaan tersebut bukan di hadapan penyihir biasa, melainkan di hadapan penyihir terkuat, yaitu Sherry. Detail tambahan kedua, detail ini baru gua sadari waktu nonton ulang episode 27 lagi. Di episode ini, Sherry sempat ngomong kalau sudah setengah abad semenjak Lerner jadi penyihir tingkat 1. Dan seperti yang kita ketahui, Sherry baru saja mendirikan asosiasi sihir sekitar 50 tahun lalu. Jadi bisa dibilang Lerner adalah penyihir tingkat 1 pertama yang diakui oleh Sherry, dan dia sudah ada sejak asosiasi sihir didirikan. Nah, itu tadi sedikit detail yang berhasil gua temukan setelah maraton anime Frieren sampai 4 kali. Kayaknya ya, konten detail kecil Frieren adalah konten detail kecil dengan durasi paling panjang yang pernah gua buat. Dan gua sangat menikmati proses ngebuat konten detail kecil ini. Meskipun di tengah jalan, gua sempat kena bala karena skrip ini sempat hilang dan gua terpaksa harus nulis ulang dari awal lagi. Padahal sebelumnya, skripnya tuh sudah mau jadi. Dan waktu itu, gue sudah nulis skrip ini sampai 9 lembar. Kalau butuh pembanding, konten ini akhirnya selesai di lembar ke-14. Sebenarnya masih ada beberapa detail kecil lagi yang bisa gue masukin. Salah satu yang paling populer adalah detail soal Sherry yang kehilangan sihir laundry. Tapi karena anime tidak pernah nyinggung soal topik ini, dan ada kemungkinan detail itu baru disinggung di chapter setelah arc ujian Chunin, jadinya nggak bakal gue masukin karena jatuhnya spoiler. Kalau memang detailnya bener, nanti bakal gue masukin di konten detail kecil Frieren Season 2. Itu pun kalau ada Season 2-nya. Gue juga belum ngebahas soal detail ataupun makna simbolis yang ada di ending kedua Frieren. Tapi karena masih ada banyak scene yang belum berhasil gue pecahkan, jadinya nggak gue masukin. Ya mungkin itu saja. Gue ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang berhasil nonton konten ini sampai akhir. Kalau kalian suka konten kayak gini, kalian bisa bantu gue dengan like dan share video ini. Kalian juga bisa support gue lewat Saweria ataupun lewat fitur YouTube seperti gabung member dan juga super thanks. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di konten yang lain dan bye-bye.